Selamat berjumpa di perkuliahan Teknologi Kilang Hayati. Saya Hairul Hadi Burhan. Pada segmen kali ini akan membawakan materi panen dan pengeringan. Pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu mendapatkan capaian, yaitu memahami konsep dan cara kerja peralatan panen berupa biomasa kayu, kemudian memahami konsep dan cara kerja peralatan panen untuk biomasa pertanian, dan memahami konsep dan cara kerja peralatan pengolahan setelah pemanenan, yaitu pengeringan. Dan di sini ingin mengingatkan kembali biomasa yang telah kalian pelajari di materi sebelumnya, di mana biomasa itu terdiri dari beberapa jenis. Dalam hal ini kita akan mengkaji biomasa terestrial atau biomasa di daratan, dan biomasa ini yang masuk ke dalam kategori ini yang akan kita kaji adalah biomasa kayu atau biomasa hasil hutan dan biomasa hasil pertanian atau tanaman-tanaman herba. Kedepannya juga akan diberikan paparan terkait biomasa tanaman dari lautan seperti alga dan mikroalga, kemudian biomasa yang diperoleh dari hewan, yaitu dalam hal ini adalah biomasa ikan atau biomasa hasil kelautan. Baik, sekarang kita masuk ke sistem pemanenan biomasa kayu. Ya, jadi terdapat klasifikasi biomasa kayu yang telah dipanen. Jadi tujuan dari teknologi pasca panen mempelajari teknologi kilang hayati adalah mempersiapkan dari bahan baku menjadi intermediate product untuk diolah menjadi beberapa produk. Jadi di sini dilihat bahwa biomasa kayu ini merupakan suatu bahan baku yang bisa diolah menjadi beberapa produk seperti itu. Dan di sini terdapat beberapa kategori, yaitu residu potongan kayu atau unconsolidated logging residue, di mana terdiri dari bagian-bagian yang dipisahkan dari batang utama dan ditinggalkan begitu saja di tempat pemotongan. Jadi ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan, apakah dengan proses biokonversi yang lebih dahulu dilakukan dekonstruksi yang kemarin telah disampaikan oleh Mbak Ane, proses dekonstruksi hemilignoselulosa, jadi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Kemudian ada biomasa yang setelah dicacah, biasanya ini merupakan limbah-limbah pembuatan kertas yang hasil limbah gergaji. Limbah ini bisa digunakan untuk bahan pembuatan kertas, ya. Jadi ini biasanya berasal dari limbah kayu olahan, yang mana berupa hasil proses gergaji, sawing proses. Kemudian limbah ini masih kaya akan selulosa dan bagus untuk digunakan untuk pembuatan kertas, dan sebagai sumber energi juga, dibakar langsung atau dimasukkan ke dalam proses biokonversi. Kemudian ada residu pengolahan balok kayu, ya. Jadi di sini residu itu jadi dari biomasa halus itu diproses lebih lanjut, dikompres menjadi padatan-padatan, dan ini berfungsi untuk sebagai sumber energi secara langsung dibakar. Nah, jadi tahap dalam pemanenan kayu itu yang pertama adalah perobohan. Jadi ditumbangkan dulu kayunya dengan apakah itu dengan menggunakan mesin gergaji ataupun gergaji manual. Namun dalam hal ini yang kita tinjau adalah bagaimana melakukan itu di konsep yang modern seperti itu. Karena apabila kita tinjau dengan manual, tidak banyak aspek engineering yang bisa kita tinjau di situ. Setelah dirobohkan, kemudian diekstraksi. Jadi ekstraksi itu adalah berarti diambil batang utamanya, dipisahkan dari cabang-cabang seperti itu. Setelah diekstraksi, lalu diproses, dimasukkan, apabila batang kayunya itu sangat panjang, maka perlu dipotong-potong terlebih dahulu. Setelah itu dikeluarkan dari hutan, lalu ditaruh ke dalam truk untuk ditransportasikan ke tempat pengolahan lebih lanjut.
Dan hal yang perlu dipertimbangkan dengan sistem pemanenan seperti ini adalah operasional, ya. Jadi untuk mengurangi biaya operasional yang berasal dari bahan bakar tentunya, ya, karena mesin-mesin itu masih mesin berat dan konsumsi energinya tinggi, dan apabila pemanenannya dilakukan hanya sedikit, maka tidak akan itu pemanen tersebut cukup costly dalam proses tersebut, sehingga apabila bahan bakunya itu tidak banyak, maka seringkali digunakan sistem konvensional atau dengan tenaga manusia secara langsung menggunakan gergaji manual. Jadi peralatan konvensional yang termekanisasi di sini adalah one pass timber harvesting system. Jadi sistem pemanenan kayu sekali jalan. Jadi terdiri dari beberapa mesin. Jadi ini mesin-mesin terpisah yang mana digunakan secara langsung dalam pemanenan kayu, yaitu feller buncher. Jadi berguna untuk menumbangkan. Kemudian skidder, setelah ditumbangkan, jadi ini dikeluarkan dikeluarkan dari tempat pemanenan. Kemudian forwarder, juga skidder dan forwarder ini prinsipnya sama seperti itu. Kalau untuk sistem pemanenan skala kecil, jadi satu mesin itu sudah memerankan beberapa fungsi. Dia bisa menumbangkan, kemudian setelah ditumbangkan dia diekstrak, setelah diekstrak dia ditransportasikan ke tempat prosesan seperti itu. Jadi ini contohnya, feller buncher itu dia berfungsi menumbangkan. Setelah ditumbangkan, maka di sini cabang-cabangnya itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka dia ditarik dari tempat pemanenan keluar seperti itu. Dan setelah dipanen, maka dia ditransportasikan. Ya, jadi dikirim ke tempat pemrosesan lebih lanjut. Seperti dibawa ke tempat di sini adalah pemrosesan pembuatan kertas misalnya. Maka setelah balok-balok kayu itu datang, maka dicacah di mesin pencacah otomatis atau wood chipper. Nah, di sini posisi Anda dalam pemrosesan kayu itu berada pada tahap awal, di mana di sini di sini pemanenan, ya. White birch ini dipanen, kemudian setelah dipanen maka dilakukan pemrosesan. Di sini adalah fraksinasi biomasa atau proses dekonstruksi biomasa yang minggu kemarin disampaikan bisa diterapkan di sini, yang memberikan hasil produk yang telah terdegradasi. Apakah ligninnya terpisah atau selulosa yang terpisah atau komponen-komponen ekstraktifnya yang terpisah seperti itu. Dan di sini ditunjukkan berapa persentasi dari umpan yang masuk, berapa persen yang terdegradasi, berapa persen yang menjadi selulose, lignin, dan humins. Dan ini merepresentasikan perolehan dari umpan yang diberikan. Sekian segmen pertama, dan dilanjutkan dengan segmen berikutnya.